Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aisyah Pratiwi, mahasiswi Universitas Sriwijaya, jurusan Farmasi angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dalam mata kuliah statistika yang diampu oleh dosen Ibu APT Najma Anuriyah Fitri, MSc PhD, yaitu mengenai jurnal di bidang farmasi yang membahas mengenai statistika deskriptif. Jurnal yang saya bahas memiliki judul Kepuasan Pasien Rawat Jalan Terhadap Pelayanan Kefarmasian di Era Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Pertanyaan pertama yang akan dibahas mengenai research question dari jurnal ini berupa apakah terdapat perbedaan antara ekspektasi dan persepsi pasien rawat jalan terhadap mutu pelayanan kefarmasian di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta dan Rumah Sakit Panti Rapih pada era Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Untuk populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh pasien JKN yang berada di apotek rawat jalan di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta dan juga Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Sampel yang diambil terdiri dari 100 responden di masing-masing rumah sakit sehingga total sampel adalah 200 responden. Kategori data collection dari jurnal ini menggunakan metode survei dengan kuesioner memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data dari sejumlah besar pasien dalam waktu yang relatif singkat berdasarkan model SAFQUAL yang dikembangkan oleh para Surman 1988. Kuesioner ini terdiri dari item-item yang dirancang untuk mengukur 5 dimensi kualitas layanan. Yang pertama adalah berwujud atau tables, berupa aspek fisik dari layanan seperti fasilitas, peralatan, dan penampilan staf. Kedua adalah keandalan atau reliability, kemampuan untuk memberikan layanan yang dijanjikan dengan konsisten dan akurat. Tiga, ada daya tanggap atau responsiveness, yaitu kesediaan dan kemampuan staf untuk membantu pasien dan memberikan layanan dengan cepat. Keempat adalah jaminan atau assurance, dan yang terakhir, kelima adalah empati atau empathy. Dalam pengambilan sampelnya, penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode consecutive sampling, berarti responden dipilih secara bertahap berdasarkan kriteria tertentu, yaitu pasien yang menggunakan layanan di apotek rawat jalan selama periode penelitian. Analisis data yang digunakan yaitu setelah didapatkan dari kuesioner, dilakukan perbandingan nilai ekspektasi dan persepsi pasien. Uji statistik yang digunakan termasuk uji Wilcoxon untuk analisis perbedaan dan juga uji Mann-Whitney untuk membandingkan kepuasan pasien antara kedua rumah sakit tersebut. Jenis data dan variabel yang diperoleh dari jurnal ini adalah yang pertama adanya data semi kuantitatif. Data ini diperoleh dari kuesioner menggunakan skala Likert untuk mengukur ekspektasi dan persepsi pasien terhadap mutu pelayanan kefarmasian. Data yang mungkin terdengar kualitatif ini kemudian akan diubah menjadi kuantitatif sehingga didapatkanlah data semi kuantitatif yang memungkinkan peneliti untuk menghitung rata-rata dan melakukan analisis statistik. Selanjutnya ada variabel. Yang pertama ada variabel independen berupa tingkat harapan pasien terhadap mutu pelayanan kefarmasian yang seharusnya mereka terima. Hal ini diukur melalui kuesioner yang mencakup berbagai dimensi kualitas layanan. Dua, ada variabel dependen, di mana berupa persepsi pasien, tingkat kepuasan pasien terhadap mutu pelayanan kefarmasian yang diterima. Juga didapatkan dari kuesioner. Yang ketiga ada variabel kontrol, di mana peneliti mengkontrol seperti jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan status kepesertaan pasien JKN. Pembahasan mengenai analisis deskriptif yang digunakan pada jurnal ini berupa rata-rata atau mean dari persepsi dan ekspektasi. Hasil yang disajikan dalam tabel yang menunjukkan nilai untuk masing-masing dimensi yang ada 5 sebelumnya. Ada juga perhitungan nilai gap antara ekspektasi dan persepsi. Nilai gap didapatkan dari pengurangan ekspektasi dengan persepsi pasien. Nilai gap ini nantinya akan menunjukkan peringkat di setiap dimensi berdasarkan yang sudah didapatkan. Dan peringkat dimensi ini selanjutnya menjadi data statistik deskriptif yang mengidentifikasi dimensi mana yang paling mendapatkan perhatian untuk perbaikan atau sesuai dengan tujuan diberikannya kuesioner ini. Selanjutnya juga terdapat deskriptif karakteristik responden, di mana awalnya hasil dari kuesioner itu berupa jenis kelamin, usia, dan pendidikan terakhir disajikan di dalam tabel untuk menunjukkan jumlah dan persentase dari data yang diterima. Kumpulan yang diperoleh dari statistika deskriptif ataupun statistika lainnya pada jurnal ini adalah terdapatnya perbedaan terhadap ekspektasi dengan persepsi pasien, di mana berdasarkan uji Wilcoxon dan juga Mann-Whitney itu terdapat perbedaan signifikan. Dan yang kedua mengenai nilai gap. Nilai gap yang tertinggi yaitu adalah nilai yang paling negatif, menandakan pelayanan yang dirasakan belum optimal. Sebaliknya, apabila peringkat nilai gap itu paling rendah, menunjukkan bahwa aspek tersebut telah cukup baik didapatkan oleh pasien. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan saya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.